Banyak manusia tentunya ingin menjadi yang terdepan, posisi yang tinggi, posisi yang dielu-elukan, posisi yang nampak dilihat orang banyak. Tapi tak jarang, kadang-kadang Allah jadikan posisi kita berada di belakang. Tentunya ini menjadi ujian. Banyak sekali orang itu terkesan meraih kesuksesan dengan begitu drastis dan cepat. Tapi tak jarang orang yang sukses dengan cepat, apalagi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam pandangan agama dan etika, di sisi lain dia juga jatuh dengan begitu cepat. Ketika kita dahulukan kewajiban kita kepada Allah, Allah majukan kita. Tapi ketika kita dahulukan dunia, dahulukan kepentingan pribadi dan kelompok, dahulukan apa-apa dari aspek kepentingan dunia, maka janganlah mengherankan ketika kita pun berada di akhir barisan umat manusia yang ada. Walaupun kita sudah diberikan Allah potensi-potensi yang begitu besar dan banyak, yang sebenarnya layak membuat kita berada di barisan terdepan. Kalau kita dahulukan Allah, Allah dahulukan kita. Kalau kita mengakhirkan hak Allah, tak jarang kita pun diakhirkan Allah. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode kita kali ini episode ke-85, dan ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya tentang Al-Muqaddim. Maka di episode kali ini, episode membahas tentang Al-Muakhir. Al-Muakhir artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha mengakhirkan posisi seseorang dan menjadikan posisinya berada di belakang. Banyak manusia tentunya ingin menjadi yang terdepan, posisi yang tinggi, posisi yang dielu-elukan, posisi yang nampak dilihat orang banyak. Tapi tak jarang, kadang-kadang Allah jadikan posisi kita berada di belakang. Tentunya ini menjadi ujian. Banyak sekali orang itu terkesan meraih kesuksesan dengan begitu drastis dan cepat. Tapi tak jarang orang yang sukses dengan cepat, apalagi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam pandangan agama dan etika, di sisi lain dia juga jatuh dengan begitu cepat. Siapa yang menjatuhkannya? Al-Muakhir. Allah lah yang maha mengakhirkan posisi seseorang. Untuk itu, sebagaimana kita inginkan kemuliaan dan posisi yang terdepan serta tinggi dengan istiqomah dan menjalankan perintah Allah, maka jangan lupa Allah mewujudkan namanya Al-Muakhir bagi para hamba yang senantiasa berbuat maksiat kepadanya serta abai untuk menjadi pribadi yang istiqomah dalam menjalankan aturan-aturan agama. Para pemirsa sekalian, kalau kita perhatikan, Al-Muakhir ini menggambarkan dalam urusan agama kita perlu
betul-betul full 100% mengedepankan keimanan dan keyakinan. Sedikit saja keraguan dalam hati kita, ini bisa membuat posisi kita dari yang sebelumnya di depan justru berada di bagian belakang. Ada sebuah kisah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu menghadapi salah satu perang, Nabi Muhammad SAW memberikan instruksi kepada para sahabat. Nabi berkata, pemegang komando di perang ini adalah si Fulan Zaid. Dan si Fulan Zaid akan tetap terus menjadi komando hingga dia akan terbunuh sebagai syahid. Kemudian para sahabat menyimak apa yang akan disampaikan Nabi. Padahal Zaid di depan, dia tahu dia pergi ke perang, dia akan mati di sana. Karena apa yang disampaikan Nabi adalah berita gaib yang datangnya dari Allah. Kemudian komando diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dia akan terus berperang hingga dia pun akan terbunuh sebagai seorang syahid. Sahabat terus menyimak dan memperhatikan. Habis itu apa yang terjadi Nabi? Setelah itu sahabat kalian Abdullah bin Rawahah maju. Dia agak ragu untuk mengambil komando, tapi kemudian dia mengambilnya. Dan dia pun pada akhirnya akan mati syahid. Kemudian para sahabat bertanya lagi, bagaimana kedudukan ketiganya, wahai Rasulullah, nanti di surga? Nabi berkata, kedudukan Zaid dan kedudukan Ja'far di atas kedudukan Abdullah bin Rawahah. Kenapa? Karena Abdullah bin Rawahah sempat hatinya diselimuti keraguan menjadi komando pasukan, maka itu pun sudah cukup untuk menurunkan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun yang kita kerjakan, jangan biarkan keraguan-raguan itu merusak amal ibadah kita. Sedikit saja keimanan rusak akibat keraguan-raguan, maka itu sudah cukup untuk membuat kita dari posisi depan mundur pada akhirnya menjadi di posisi terbelakang. Karenanya tidak ada yang menyaksikan. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq ini dianggap sebagai sahabat dan manusia terbaik dari pengikut Rasulullah? Kenapa? Karena sesuai dengan gelarnya As-Siddiq, sedikit pun Abu Bakar tak pernah keimanannya itu dirusak oleh keraguan-raguan. Makanya Nabi pernah berkata, sekiranya iman umatku ditimbang di satu sisi timbangan dan iman Abu Bakar ditimbang di sisi timbangan yang lain, maka niscaya akan lebih berat timbangan imannya Abu Bakar. Menggambarkan kepada kita bagaimana kedudukan Abu Bakar yang begitu mulia di sisi Allah. Kenapa Allah memajukannya? Karena tingkat keimanan dan ketakwaannya. Tingkat keyakinan yang betul-betul menyelimuti dalam hatinya. Dan itu tak dimiliki kadar yang sama oleh siapapun dari person lainnya dari kalangan sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, apa konsekuensi dari nama Al-Muakhir? Ketika kita mengingat nama ini, para pemirsa sekalian, ingatlah bahwasanya kalau engkau ingin diangkat derajatmu dan terhindar dari kejatuhan yang tragis serta sesuatu yang membuatmu berada di barisan terbelakang dan tak dikenal, hindarilah segala apa yang dapat merusak nilai amal. Apakah dengan kemaksiatan? Apakah dengan iri dengki sombong? Apakah dengan riya, pengen dilihat amal? Atau ingin dielu-elukan nama? Apakah karena keraguan-raguan? Itu semua cukup bagi Allah dengan namanya Al-Muakhir, menjadikan kita dari posisi yang terdepan justru berada di posisi terbelakang. Para pemirsa, selain itu, nama Al-Muakhir juga menggambarkan kepada kita jangan pernah kita
mendahulukan sesuatu lebih penting daripada urusan Allah dan urusan akhirat. Dulu ada seorang sahabat meninggal dunia, lantas anaknya, ahli warisnya bertanya pada Nabi, Rasul, makku ini punya utang puasa nazar. Apakah aku harus membayarnya? Ketika itu Nabi Muhammad menjawab, kalau makmu punya utang sama manusia, kau bayar? Ya. Maka begitu juga, fadainullah ahaqqu bil qada. Utang ibumu yang sudah bernazar puasa namun belum membayarnya, itu lebih harus diprioritaskan untuk kau bayarkan. Kenapa? Kalau kita dahulukan Allah, Allah dahulukan kita. Kalau kita mengakhirkan hak Allah, tak jarang kita pun diakhirkan Allah. Kenapa kondisi umat Islam saat ini terbelakang? Karena kebanyakan dari umat Islam sering sekali mengakhir-akhirkan perintah Allah. Salat di akhir waktu. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, tanda kebangkitan Islam kapan? Ketika jamaah salat subuh yang salat di awal waktu sama jumlahnya seperti jamaah Jumat. Ketika kita dahulukan kewajiban kita kepada Allah, Allah majukan kita. Tapi ketika kita dahulukan dunia, dahulukan kepentingan pribadi dan kelompok, dahulukan apa-apa dari aspek kepentingan dunia, maka janganlah mengherankan ketika kita pun berada di akhir barisan umat manusia yang ada. Walaupun kita sudah diberikan Allah potensi-potensi yang begitu besar dan banyak yang sebenarnya layak membuat kita berada di barisan terdepan. Untuk itu nama Al-Muqaddim dan Al-Muakhir ini banyak disebutkan Nabi dalam doa-doa yang dipanjatkannya. Allahumma ya ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah apa yang telah kumajukan, apa pula yang telah kuakhirkan, apa yang kusembunyikan, apa yang kunampakkan. Engkaulah Tuhan yang maha memajukan dan maha memundurkan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini doa yang dibaca Nabi. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita prioritaskan apa yang seharusnya diprioritaskan? Sudahkah kita undurkan apa-apa yang layak kita undur? Jangan urusan yang sia-sia, urusan remeh-temeh, urusan yang tak penting, itu pula yang menjadi prioritas. Sebaliknya, hal-hal yang penting menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut kepentingan akhirat, di situ pula kita undurkan karena menganggapnya tidak memiliki bobot yang penting untuk didahulukan. Demikian nama Allah Al-Muakhir. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahil hidayatu wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.